hands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Vera Rindiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan paragraf pola luas untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan menulis. Langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian pengembangan paragraf pola luas, yang kedua yaitu ciri-ciri pengembangan paragraf pola luas, yang ketiga yaitu contoh pengembangan paragraf pola luas. Arti definisi dalam sebuah paragraf adalah usaha penulis untuk memberikan keterangan atau arti terhadap suatu hal atau objek. Dalam pola ini, penulis dapat mengemukakan hal atau objek yang berupa definisi formal, definisi dengan contoh, dan keterangan lain yang bersifat menjelaskan arti dari suatu hal atau objek yang akan dibahas. Kemudian selanjutnya, pola definisi luas merupakan pola pengembangan paragraf dengan cara memberikan keterangan atau arti terhadap suatu kata atau hal. Paragraf ini menguraikan gagasan yang abstrak atau istilah yang luas, sehingga dapat menimbulkan kontroversi yang membutuhkan penjelasan. Jadi, pola definisi luas itu merupakan pola pengembangan paragraf dengan cara memberikan keterangan atau arti terhadap suatu kata atau hal. Paragraf ini menguraikan gagasan yang abstrak atau istilahnya itu memiliki arti yang sangat luas, kemudian menimbulkan kontroversi, dan yang mana kontroversi tersebut itu membutuhkan penjelasan. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri pengembangan paragraf pola luas. Yang pertama yaitu terdiri atas kalimat utama dan kalimat penjelas, yang kedua menjorok ke dalam dan berbentuk baris, dan yang ketiga adanya kesatuan dan keterkaitan antar kalimat pokok dan kalimat penjelas. Yang keempat yaitu terdapat keterpaduan mengenai maksud dan tujuan yang menjelaskan satu makna. Jadi ada 4 ciri-cirinya, yaitu yang pertama terdiri atas kalimat utama dan kalimat penjelas. Kemudian yang kedua menjorok ke dalam dan berbentuk baris. Kemudian yang ketiga adanya kesatuan dan keterkaitan antara kalimat pokok dan juga kalimat penjelas. Jadi kalimat yang pokok dan penjelas itu ada kesatuan atau kaitannya. Kemudian yang keempat yaitu terdapat keterpaduan mengenai maksud dan tujuan yang menjelaskan satu makna. Kemudian selanjutnya, contohnya yaitu seperti istilah globalisasi memiliki arti keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui kerjasama di dalam perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas antar negara menjadi semakin sempit. Jadi dari contohnya yaitu istilah globalisasi memiliki arti keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui kerjasama di dalam perdagangan maupun investasi, perjalanan, budaya populer, atau bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas antar negara menjadi semakin sempit. Globalisasi merupakan suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintas batas negara mereka. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan istilah internasionalisasi. Jadi globalisasi itu mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan istilah internasionalisasi, sehingga kedua istilah ini seringkali dipertukarkan. Beberapa pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran suatu negara atau batas-batas sebuah negara. Nah, jadi rincian dari semua ini pada kalimat yang pertama itu sudah jelas terdiri atas kalimat utama dan kalimat penjelas. Kemudian menjorok ke dalam berbentuk dan berbaris. Nah, tadi sudah ada contohnya. Seperti ini. Kemudian terdapat
adanya kesatuan dan keterkaitan antara kalimat pokok dan juga kalimat penjelas. Jadi ketika dia menjelaskan seperti contoh tadi, itu menjelaskan tentang globalisasi, maka ada kaitannya dengan globalisasi yang ada di negara kita maupun di negara yang lainnya. Saling berkaitan. Kemudian terdapat keterpaduan mengenai maksud dan tujuan yang menjelaskan satu makna. Jadi tadi tentang globalisasi. Nah, maksudnya itu, maksud dan tujuannya itu menjelaskan satu makna tentang globalisasi, yaitu satu makna tersebut. Jadi contohnya tadi, terima kasih saya ucapkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.